Oke, kita lanjutkan materi tentang deret loreng dengan contoh soal nomor 4 ya. Tentukan semua deret loreng dari fungsi 1 per Z pangkat 3 min Z per 4 dengan pusatnya di 0 ya. Oke. Oh, oke. Jadi kita punya 1 per Z pangkat 3 min Z pangkat 4. Nah, kita bisa keluarkan 1 per Z pangkat 3-nya sehingga kita bisa punya fungsi yang sebelumnya ya, 1 per 1 min Z. Nah, 1 per 1 min Z kita sudah bahas sebelumnya. Kita bisa membagi menjadi dua kasus ya. Kasus 1 per Z pangkat 3-nya tetap. Sekarang 1 per 1 min Z-nya ya tetap ya, 1 per 1 min Z. Dan satu lagi 1 per Z pangkat 3. Kemudian yang sebelumnya kita lakukan adalah ada minusnya gitu ya, min 1 per Z-nya kita keluarkan. Z-nya kita keluarkan, jadi kita punya 1 per 1 min Z. Oke. Oke, dua kasus ini menggunakan informasi kemarin, beda sebelumnya. Jadi kita akan punya 1 per Z pangkat 3 kali sigma deret geometrik ya. Z pangkat N. N-nya dari 0 sampai 3. Jadi deretnya adalah 1 per Z pangkat 3 tambah 1 per Z kuadrat, 1 per Z tambah 1 tambah Z, dan seterusnya. Ini akan konvergen untuk Z mutlak. Radius atau modulus Z kurang dari 1, tapi nggak boleh 0 ya. Nah, gitu. Jadi kita punya 0 di situ, kemudian 0-nya tidak boleh masuk, dan di 1, jadi kita punya anulus di sini ya. Ini wilayah pertama. Deretnya adalah yang atas itu. Nah, di luar dari lingkaran berjari-jari 1, jadi dari anulus, jari-jari 1 sampai jari-jari hingga, gitu. Ini daerah kedua, itu untuk yang bawah. Jadi kita punya opsi yang kedua, deretnya adalah 1 per Z pangkat 3, dan deret yang dalam kurung, fungsi dalam kurung itu biasanya dinyatakan dalam deret sigma min 1 per Z pangkat N plus 1. Oke, N-nya dari 0 sampai tanya ini dari soal nomor 3 yang tadi ya. Dimasukkan ke dalam sigma, jadi kita punya sigma N dari 0 sampai tangga min 1 per Z pangkat N plus 4. Oke, jadi kalau kita uraikan, kita akan punya mulai dari min 1 per Z pangkat 4, tuh, kemudian N-nya bertambah besar, jadi per-nya bertambah besar. Z pangkat 1 jadi 5, itu Z pangkat 6, dan seterusnya. Oke. Nah, ini berlaku tadi untuk daerah kedua, untuk anulus Z lebih dari 1 kurang dari hingga, atau simply kita bisa tulis Z lebih modulus Z lebih dari 1 ya. Oke. Lagi-lagi saya kasih note untuk kepentingan nanti. Di sini lihat principal part-nya ini tak hingga banyaknya, infinite sum ya. Kemudian in principal part bagian negatif untuk kasus ini dia berhingga ya. Dan nanti kita ya. Oke, kita bisa lanjut ke contoh nomor 5.
Nah, tentukan semua deret Taylor. Di sini ada bocoran. Oh, ada deret Taylor berarti ada daerah yang berupa cakram ya. Jadi bilangan daerah kompleks ya. Bidang kompleks kita bisa bagi ada daerah yang cakram, ada yang anulus gitu supaya fungsi ini bisa dinyatakan dalam daerah. Pusatnya di 0. Oke. F Oke. Misal fungsinya adalah fz gitu ya. Kita punya min 2z plus 3 per z kuadrat min 3z plus 2. Oke. Nah, ini kita bisa nyatakan menjadi dua pecahan ya. Ya, ini kita bisa faktorkan ya, yang bawah jadi z min 1 tambah z min 2. Tinggal ini berapa, di situ berapa ya. Oke. Jadi kalau kita lakukan seperti itu, nanti dapat A-nya min 1 dan B-nya min 1 juga. Jadi kita punya dua fungsi. Saya kasih nama ini bagian A, ke bagian B. Oke. Bagian yang A. Jadi min dari 1 min 1 per z min 1 kan tidak lain adalah 1 per 1 min z ya. Ini seperti yang tadi lagi, kita bisa nyatakan as is seperti yang ini, atau kita bisa nyatakan sebagai 1 per z kali 1 min per z ya. Oke. Nah, jadi yang pertama deretnya adalah yang selalu kita bahas, z pangkat n dari 0 sampai hingga untuk daerah z-nya modulus z-nya kurang dari 1, dan ini cakram 0 masuk di situ ya. 0 boleh, tidak masalah. Dan yang kedua seperti yang tadi lagi adalah min 1 per z pangkat n plus 1 untuk n-nya dari 0 sampai hingga ini untuk modulus z-nya lebih dari 1. Oke. Jadi kita punya bidang kompleks di sini untuk daerah 1, daerah pertama itu cakram berjari-jari 1. Ini bagian 1. Ini adalah bagian pertama. Atau kita kasih bagiannya nanti ya, kita lihat dulu ini AB, nanti kan ada yang bagian 2, nanti ada irisan daerahnya. Oke, kita sebut A, ini B, nanti kita gambarnya terakhir. Oh, itu A sudah A1. A sudah kita gunakan, jadi ini A1 dan A2. Ya. A bagian 1 dan A bagian 2. Oke. Sekarang yang kedua, deret fungsi yang kedua kita nyatakan dalam deret ya. Yang kedua itu min 1 per z min 2. Kita bisa nyatakan ya seperti tadi lagi, kita bisa menjadi dua kasus, kita bisa menyatakan 1 per 2 min z, oke. Atau kita bisa nyatakan sebagai min 1 per z-nya saya keluarkan min 1 per z 1 min 2 per z. Terus saya pindah ke halaman baru aja ya. Bagian B dan berapa? Min 1 per z min 2 ya. Oke, kita bisa bagi menjadi dua kasus. 1
1/2 Z dan min 1/Z kali 1-2/Z. Nah, hanya beda ada angka 2-nya sekarang. Oke. Yang pertama, yang pertama ini kita harus menyatakan ini kan ada 2 ya, tidak ada 2. 1/2-nya keluarkan 1-min Z/2. Oke. Jadi sekarang R atau rasio dari deret geometrinya ya, saya ulangi deret geometri itu waktu kalkulus dari well known, jadi kita tinggal punya setengah gitu. Soal itu pencet. Setengah kali deret geometri berjari-jari Z-2 ya. Setengah kali deret geometri berjari-jari Z-2. N-nya dari 0 sampai jadi setengah kali 1 tambah Z/2 tambah Z²/2 kuadrat tambah Z⁻3/3 kuadrat dan seterusnya. Oke? Nah, ini tentu berlaku kalau rasionya yaitu Z/2 kurang dari 1. Atau ini tidak lain, saya tulis di bawah saja, kalau Z-nya modulus Z kurang dari 2. Oke, ini sama saja. Oke, ini daerah B1. Oke, yang berikutnya min 1 kali Z itu. Oke, berarti kita punya fungsi min 1/Z kali 1/1-2/Z. Nah, sekarang deret geometri dengan jari-jari 2/Z. Okay. Jadi min 1/Z kali sigma 2/Z pangkat N. N-nya dari 0 sampai panjang. Oke. 0 jadi min 1/Z. Kalau 1 jadi min 2/Z kuadrat. Ya. Kalau 1 kalau 2 min 2 kuadrat per Z pangkat 3 dan seterusnya. Oke, daerahnya adalah radiusnya yaitu 2/Z kurang dari 1 atau kita bisa nyatakan sebagai modulus Z harus lebih dari 2. Ini daerah B2. Oke. Nah, tadi daerah A1, A2, B1, B2 kita bisa gambarkan ya. Sekarang B1 kurang dari 2, B2 lebih dari 2 ya. Oke. Jadi yang di dalam sini ada 2, oke. Oke. Jadi yang ada di cakram A1 itu adalah cakram 1, daerah 1 itu ya. Daerah 1, ini ada daerah 2 dan daerah 3. Oke. Nah, daerah 1 itu terdiri dari
A1 dan B1 yang kurang dari 2. Ya. Kemudian daerah 2 itu berarti yang A2 dan B1. Oke. Dan daerah 3 ya A2 juga ya. A2 dan B2. Oke. Jadi deret yang merepresentasikan fungsi fz di cakram 1, fungsi deretnya lihat A1 tambah B1, di anulus kedua deretnya adalah A2 ditambah B1, dan di anulus ketiga deretnya adalah A2 dan B2. Oke, jadi kita tulis lagi. Oke, saya perlu tambahan slide. Oke, jadi daerah 1. Daerah 1 yaitu tadi 1 dan B1 ya. Berarti si fz itu fungsi yang belum dipecah tadi ya. Fz-nya bisa kita nyatakan ke dalam deret A1, yaitu sigma z pangkat n tambah deret B1, yaitu seperdua sigma z min 2 pangkat n ya. Dari 0 sampai 3. Oke. Ya, kita bisa sederhanakan gitu. Sigma n dari 0 sampai 3 ini saya tetap saja biarkan dulu sigma n dari 0 sampai 3 setengahnya dimasukkan jadi z pangkat n per 2 pangkat n per 1. Ini ada 2 z pangkat n. Z pangkat n-nya dikeluarkan, jadi kita akan punya sigma n dari 0 sampai hingga koefisiennya 1. Di sini koefisiennya 1 per 2 pangkat n per 1 z pangkat n dikeluarkan ya. Jadi deretnya adalah kalau n-nya 0, kita punya 1 tambah setengah, jadi 3 per 2. Kalau n-nya 1, kita punya 5 per 4 z pangkat 1. N-nya 2 itu 9 per 8 z kuadrat, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini tidak ada prinsipal Pak, tidak ada bagian negatif. Oke, karena dia berada di cakram buka. Oke, bukan di anulus. Ya. Oke, sekarang daerah 2. Daerah kedua itu berarti A2 dan B1. Fz-nya bisa dinyatakan oleh deret A2. Deret A2 itu yang min tadi ya. Sigma n dari 0 sampai hingga min 1 per z pangkat n per 1 ditambah deret B1, yaitu 1 per 2 pangkat n per 1 kali z pangkat n. Oke, ini berbeda. Nah, fungsi deretnya, jadi kita bisa uraikan saja ya. Di sini yang pertama, jadi kita akan punya min per z dikurangi per z kuadrat dikurangi per z pangkat 3 dan seterusnya. Ini deret pertama, ini semuanya deret
bagian negatif. Principal part ya, tak hingga banyaknya. Tambah ini bagian yang non-negatifnya. Setengah 0 minus dari 0 sampai 5 ya. Setengah tambah 1/4 atau 2 kuadrat Z kuadrat tambah 1/2 pangkat 3 Z pangkat 3 dan seterusnya. Itu adalah representasi FZ dalam deret di daerah 2. Oke. Sekarang di daerah 3, representasi FZ-nya juga berbeda lagi. Di daerah ke-3, berarti A1, A2, A2, dan B2. Deret A2 dan B2. Ya. Oke, di sini kita punya anulus. Di sini juga anulus. FZ-nya A2 itu yang min 1 per Z pangkat N plus 1, N-nya dari 0 sampai tak hingga, tambah B2 itu yang min 1 per Z ya. Min 1 per Z, sigma 2 per Z pangkat N, N-nya dari 0 sampai tak hingga. Jadi ini sama-sama superset. Supersetnya bisa dikeluarkan supaya terlihat jadi 0 sampai tak hingga min 1 per Z plus 1 dikurangi 2 pangkat N per Z pangkat N plus 1 ya. Itu. Jadi sigma N dari 0 sampai tak hingga konstantanya ya min 1 plus 2 pangkat N itu kali 1 per Z pangkat N plus 1 ya. Jadi deretnya adalah kalau 0 min 1 per Z, kalau 1 min juga 3 per Z pangkat 2, kalau 2, 5 per Z pangkat 3, dan seterusnya. 9 per Z pangkat 4, dan seterusnya. Oke. Ini adalah deret dari FZ di daerah ketiga. Di sini kita lihat di daerah pertama tidak ada bagian negatif. Ini adalah deret Taylor ya, karena berada di cakram bukan. Oke. Sementara di daerah kedua ada bagian negatifnya. Karena dia di anulus, jadi ini deret Lorentz ya. Bagian negatifnya hingga banyaknya infinite sum. Infinite sum ya, jumlahan tak hingga. Di anulus ketiga, ini bagian negatif semua ya, dan infinite. Oke. Jadi kita lihat kalau di deret Taylor di sini Bn-nya ya 0. Oke, jadi kalau daerahnya cakram bukan anulus, ya nanti kita akan dapat deret Taylor alias Bn-nya selalu 0. Oke, sampai situ dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya.